Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini, channel yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk Anda sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang brainwriting dan bukan brainstorming. Apa itu? Brainstorming, suatu pertemuan yang diadakan untuk mengumpulkan ide-ide. Jika kita bertukar pendapat dengan suasana yang bebas, sepertinya ada banyak ide yang akan muncul untuk disortir menjadi satu. Tetapi nyatanya tidak. Brainwriting disarankan sebagai alternatifnya. Brainstorming adalah teknik memproduksi ide di mana anggota bebas mengekspresikan pendapat tentang suatu topik dan menemukan ide-ide baru. Teknik ini dikembangkan pada tahun 1941 oleh Alex Osborn, wakil presiden perusahaan periklanan Amerika Serikat, yaitu BBDO. Dalam proses diskusi bebas, ada beragam ide yang muncul, bahkan yang konyol sekalipun. Teorinya adalah jika memasukkan banyak ide, kita akan mendapatkan ide yang berkualitas. Namun, beberapa psikolog mempertanyakan efektivitas dari brainstorming ini. Kenyataannya, tidak ada penyuaraan pendapat yang bebas. Studi oleh Leigh Thompson, profesor di Kellogg School of Management, terhadap 5.700 sekolah dan organisasi. Perusahaan yang mempraktikkan brainstorming menemukan bahwa hanya pejabat senior atau 1 hingga 2 anggota saja yang menyumbang suara 60-75% dari total percakapan. Anggota lainnya sibuk mengorganisir dan menerima pendapat dari pimpinan rapat daripada memberikan pendapat mereka. Kemudian, terlalu banyak informasi menimbulkan efek samping berupa hilangnya ide-ide. Brainstorming adalah kegiatan melakukan proses yang sangat kompleks, yaitu mendengarkan, berpikir, menambah, menggabungkan, dan menciptakan pendapat sekaligus. Jadi, hal ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh kebanyakan orang. Jika macet pada titik tertentu, tidak akan bisa dilanjutkan. Dalam proses mendengarkan pendapat atasan atau orang yang membuat argumen yang kuat, seseorang dapat melupakan opininya atau justru bersimpati dengan suatu argumen yang kuat tersebut. Jadi, berbanding terbalik dengan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan, mereka justru sering mendapatkan hasil yang menghancurkan ide-ide bagus. Sebaliknya, ada analisis yang menyatakan bahwa duduk sendirian dengan tenang membuat kita lebih produktif. Saya bisa menghasilkan ide yang 42% lebih valid jika saya duduk sendirian di dalam kamar daripada duduk bersama untuk brainstorming. Sebaliknya, dibutuhkan waktu untuk mengatur pendapat orang lain ketika melakukan brainstorming, dan hal ini lebih sulit untuk menghasilkan ide yang bagus daripada duduk di ruang kecil sendirian. Tentu saja para profesor ini setuju bahwa ide yang brilian tidak datang dari satu kepala saja. Saya tidak mengatakan bahwa mengumpulkan banyak orang untuk mendapatkan ide adalah suatu hal yang buruk. Tidak ada keraguan bahwa ide yang baik adalah sintesis dari berbagai pendapat. Saya baru menyadari bahwa teknik brainstorming itu bisa dikatakan berantakan. Jadi, alternatif yang disarankan adalah brainwriting. Sama seperti brainstorming, teknik ini membuat seseorang bisa menyajikan ide dengan lebih bebas,
Tetapi ide tersebut diungkapkan dengan dituliskan di atas kertas, bukan diucapkan. Keuntungan dari teknik ini adalah mendorong partisipasi pasif dalam komentar dan mengurangi pengaruh satu atau dua orang. Langkah pertama adalah meja diatur berbentuk lingkaran atau persegi dan anggota rapat duduk mengelilinginya. Yang kedua, setelah pimpinan rapat menjelaskan topik, kertas yang telah dibuat sesuai dengan jumlah peserta dibagikan. Anggota menuliskan 2 atau 3 ide mereka selama 3 hingga 5 menit. Kemudian memberikan kertasnya kepada orang di sebelah kiri dan menerima kertasnya dari orang yang di sebelah kanan. Tambahkan ide-ide baru untuk mengembangkan ide-ide yang dituliskan oleh orang di sebelah kanan. Tulis ide-ide baru secara mendiri di bagian yang berbeda jika kita punya ide untuk dikembangkan. Langkah terakhir adalah ulangi proses hingga selesai satu putaran. Paul Paulus, seorang profesor psikolog di University of Texas, menguji efek nyata dari teknik ini pada 20 perusahaan. Ide yang bisa didapatkan meningkat sekitar 73% daripada saat melakukan brainstorming dan 37% daripada saat sendirian di kantor. Cara menuliskan ide dan menyampaikan pada orang yang ada di samping menghilangkan rasa takut akan kemungkinan dikritik. Jika kita juga memberikan waktu bagi orang yang memiliki ide namun tidak bisa merespon secara spontan untuk menulis dan mengatur ide-ide mereka sehingga dapat menghasilkan ide-ide yang lebih tersaring. Lalu, ada satu cara lagi untuk memaksimalkan produksi ide-ide. Jika kita memberi waktu pada diri kita untuk mengembangkan ide-ide yang kita miliki, segera setelah kita selesai brainwriting, ide-ide yang lebih kreatif akan muncul. Ide-ide paling inovatif muncul ketika saya meluangkan waktu untuk bertukar dan berbagi ide lalu kemudian menyatukannya. Sebagai gantinya, waktu untuk berpikir sendiri harus disediakan segera setelah brainwriting. Jika saya memikirkan lagi setelah beberapa saat, rangsangan otak dalam proses berbagai ide bisa menghilangkan dan tidak bekerja. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan tentang brainstorming dengan alternatif brainwriting dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.